eskalasi konflik antara Amerika Serikat, AS, dan Iran kembali meningkat. Pada Kamis, 16 Juli 2026, pagi waktu setempat, militer AS melancarkan gelombang serangan terbaru yang disebut menjangkau wilayah lebih jauh ke utara, termasuk kawasan di sekitar Teheran. Intensitas operasi militer ini dinilai semakin meningkat dibanding beberapa hari sebelumnya. Di sisi lain, Iran merespons dengan meluncurkan rudal dan drone ke sejumlah negara yang menjadi lokasi pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, yakni Bahrain, Yordania, dan Kuwait. Aksi saling serang tersebut memperlihatkan bahwa konflik belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Berdasarkan laporan Associated Press, AP, serangan terbaru juga menjadi salah satu gelombang serangan pertama yang dilaporkan mencapai wilayah sekitar ibu kota Teheran dalam fase konflik terkini. Sementara itu, otoritas Iran mengklaim lebih dari 35 orang tewas dan lebih dari 300 lainnya mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Serangan AS meluas, sasaran kini dekati ibu kota Iran. Gelombang serangan terbaru disebut menargetkan sejumlah wilayah strategis di Iran. Media pemerintah Iran melaporkan bahwa serangan udara AS menghantam kawasan sekitar Teheran serta Provinsi Semnan, yang dikenal memiliki fasilitas industri pertahanan, termasuk produksi rudal balistik dan program antariksa. Selain itu, laporan media Iran juga menyebut adanya serangan di beberapa provinsi lain, yakni Hamedan, Hormozgan, Khuzestan, Lorestan, Markazi, serta Sistan dan Baluchistan. Peningkatan cakupan wilayah sasaran menunjukkan perubahan pola operasi dibandingkan serangan-serangan sebelumnya yang lebih banyak difokuskan di kawasan pesisir dan Selat Hormuz. Intensitas operasi militer AS terus meningkat. Serangan Kamis pagi merupakan lanjutan dari operasi militer yang telah berlangsung selama beberapa hari terakhir. Pada Selasa, 14 Juli 2026, dan Rabu, 15 Juli 2026, Amerika Serikat mengumumkan sejumlah putaran serangan udara terhadap target-target militer Iran. Salah satu sasaran penting adalah Pulau Greater Tun, Tun Raya, wilayah strategis di Selat Hormuz yang disebut menjadi lokasi sistem pertahanan dan fasilitas rudal Iran. Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, menyatakan operasi tersebut menyasar target militer yang dianggap memiliki nilai strategis. Selain serangan udara, pasukan AS juga dilaporkan menembaki sebuah kapal yang dituduh berupaya menerobos blokade Angkatan Laut Amerika terhadap Iran. Iran balas serangan dengan rudal dan drone. Tidak lama setelah serangan terbaru, Iran meluncurkan serangan balasan menggunakan rudal dan drone sebelum fajar. Sasaran serangan diarahkan ke Bahrain, Yordania, dan Kuwait, tiga negara yang diketahui menjadi lokasi pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Hingga kini belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban maupun tingkat kerusakan akibat serangan balasan tersebut. Sementara itu, negosiator utama Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan angkatan bersenjata negaranya memiliki kebebasan bertindak sepenuhnya dalam menghadapi apa yang disebut sebagai agresi musuh. Pernyataan tersebut disampaikan setelah serangan sebelumnya dilaporkan menewaskan 7 personel Brigade ke-388 Iran di Bampour dan melukai sejumlah lainnya. Iran juga kembali menegaskan akan memberikan tanggapan yang tegas pada waktu yang tepat. Selat Hormuz tetap jadi titik strategis konflik. Konflik ini masih berkaitan erat dengan situasi di Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran energi terpenting di dunia. Sejak perang antara AS, Israel, dan Iran pecah pada 28 Februari 2026, Teheran secara efektif menutup jalur tersebut bagi lalu lintas pengiriman tertentu. Langkah itu berdampak pada kenaikan harga minyak, pupuk, dan berbagai komoditas global. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ali Akbar Velayati, kembali menegaskan bahwa penguasaan Iran atas Selat Hormuz merupakan pencapaian yang sangat berharga dan akan terus dipertahankan.
upaya perdamaian kembali terganggu. Meningkatnya serangan dalam beberapa hari terakhir juga disebut menggagalkan peluang implementasi kesepakatan perdamaian sementara yang sebelumnya diumumkan pada 17 Juni 2026. Di tengah meningkatnya operasi militer, kedua pihak masih saling menyampaikan pernyataan keras dan belum menunjukkan sinyal penurunan eskalasi. Di sisi lain, media Iran melaporkan adanya serangan terhadap fasilitas penyimpanan gandum di Provinsi Khuzestan. Namun, tuduhan tersebut dibantah oleh militer Amerika Serikat yang menyatakan tidak menargetkan fasilitas sipil tersebut. Pola serangan dalam beberapa hari terakhir menunjukkan perubahan penting. Jika sebelumnya operasi militer lebih banyak terfokus pada kawasan pesisir dan Selat Hormuz, kini sasaran dilaporkan telah meluas hingga wilayah sekitar Teheran dan sejumlah provinsi strategis di Iran. Hal ini mengindikasikan peningkatan intensitas operasi dibanding fase-fase sebelumnya. Di sisi lain, respons Iran yang menyerang negara-negara tempat pangkalan militer AS berada memperlihatkan bahwa konflik mulai berdampak lebih luas di kawasan Timur Tengah. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko keterlibatan negara-negara lain serta memengaruhi stabilitas kawasan dan pasar energi global apabila eskalasi terus berlanjut.